Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Muhammad Syauqi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project deep learning saya tentang implementasi model Natural Language Processing BERT Bidirectional Encoder Representation from Transformer dalam mendeteksi anomali pada log file server Big Data PT Eco Platform. Khususnya pada file server Big Data ini adalah ada sebuah service yang dinamakan HDFS atau Hadoop Distribution File System yang digunakan sebagai file system Big Data secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk tinjauan penelitian terkaitnya ada beberapa penelitian yang mengaplikasikan model BERT yang sama dalam analisis log file dan mendeteksi anomali. Contohnya pada penelitian Almodovar, Sabrina, Karimi, dan Azad menggunakan BERT untuk mengekstraksi fitur dari log file server dan mengidentifikasi anomali dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Kemudian oleh Chan S. dan Liao Ha menggabungkan BERT dengan metode pemrosesan bahasa alami lainnya untuk mendeteksi anomali pada log file sistem terdistribusi. Selain itu terdapat ada beberapa untuk meningkatkan kinerja deteksi anomalinya dengan metode pengelompokan ensemble, contohnya pada penelitian Cabra, Branco, Jordan, dan Victor, menggunakan BERT dan algoritma pengelompokan untuk mengklasifikasikan anomali pada file jaringan. Nah, di sini saya meskipun beberapa ada penelitian yang menggunakan BERT dalam konteks analisis log file dan deteksi anomali, cuman untuk pemahaman kali ini saya lebih ke deteksi anomali file server pada log file server Big Data, yaitu HDFS Hadoop Distribution File System. Kemudian untuk pengumpulan data, kita mengumpulkan data dari log filenya, kemudian untuk pre-processing data, metode penelitiannya pre-processing data untuk mengstrukturkan file, kemudian implementasinya kemudian dilakukan fine tuning, kemudian dievaluasi dan divalidasi mengenai log filenya. Untuk implementasinya sendiri di sini saya akan menjelaskan programnya. Di sini saya menggunakan script Python dikarenakan kebanyakan file server adalah menggunakan CLI atau Command Line Interface, maka akan sangat tepat untuk menggunakan script Python dalam pendeteksian log file ini dibandingkan dengan web interface atau yang lain sebagainya. Yang pertama ada initialization. Ini sebagai init.py. Nah, ini untuk mendeklarasikan dan membuat folder dataset dan output, kemudian mendownload dataset dari Google Drive. Nah, untuk dataset yang di-download, contohnya dapat dilihat seperti ini. Ini masih berbentuk log yang belum distrukturkan sama sekali. Kemudian untuk mengstrukturkan log tersebut, kita menggunakan script data process. Yang pertama dilakukan adalah mendeklarasikan log formatnya. Kemudian diparsing menggunakan logpy dengan implementasinya drain algorithm for log parsing dari logpy team. Nah, ini untuk regex mengganti blok ID, IP, dan file path. Nah, kemudian ini untuk algoritma drain-nya untuk parsing lognya, di mana akan menghasilkan structured CSV dan template CSV. Contoh structure-nya seperti ini, seperti yang sudah dideklarasikan tadi, ada date, time, PID, level, komponen, content, event ID, dan event template. Yang sudah dideklarasikan di sini. Konten, data, konten. Nah, kemudian untuk template-nya ini template dari event ID-nya.
bahwa ada event ID segini dengan template bahwa event ID segitu tuh bakalan menghasilkan, atau isi kontennya akan seperti ini dengan occurrence 17, 23, 23, 2. Nah, kemudian setelah parsing kita lakukan mapping. Nah, mapping ini untuk dapat dilihat hasilnya dalam HDFS log templates. Nah, jadi mengtokenisasi atau bisa dibilang mengtokenisasi tiap event ID terhadap number-number yang seperti seperti vocabulary lah. Bahwa event ID segini tuh dianggapnya 1, event ID segini 2 untuk eh, seperti tokenisasi. Kemudian untuk HDFS sampling, nah untuk mendapatkan sequence dari lognya kita menggunakan HDFS sampling ini berdasarkan HDFS log JSON dan akan menghasilkan sequence. Nah, jadi dikelompokkan berdasarkan block ID dan ada event sequence-nya. Berarti event ID 1 yang tadi ada di event ID segini terjadi di HDFS sequence-nya. Nah, ini merepresentasikan tiap-tiap sequence tiap-tiap sequence ID event ID ini representasi dari event ID yang sudah disekuenskan yang ada di sini. Ini seperti tokenisasinya. Nah, kemudian dari data proses ini kita generate train test datanya dengan rasio 0,7. Ini pada dasarnya ada anomali labelnya untuk tujuan training dan membagi kepada training file, tes normal, dan tes abnormal file. Dapat dilihat kalau trainnya ini cuma berisikan sequence event ID yang tadi sudah dilakukan di proses parsingnya dulu. Nah, setelah dapat dilakukan data proses ini, kita mendapatkan apa namanya? Tes normal, tes abnormal, dan training datanya. Nah, kita lakukan di script logbird.py-nya. Ini beberapa parameternya yang dideklarasikan seperti window size, adaptive window, sequence length, max length, min length, max ratio, train ratio, test ratio, valid ratio, test ratio. Fitur-fitur ini untuk fitur-fitur yang akan digunakannya ini untuk modelnya. Embedding size-nya hidden layer 256, layers-nya 4, attention header-nya dengan epoch 200, batch size-nya 32. Nah, ini untuk ininya lah, untuk apa namanya? Parameter-parameter modelnya. Ini untuk parameter prediksinya. Nah, kemudian kita ke bawah. Pada yang harus dilakukan pertama kali pada logbird.py ini adalah membuat vocabulary-nya. Nah, dengan word vocab object akan disimpan akan menjadi objek vocab.pkl. Nah, isi vocabnya ini seperti ini. Ini vocabulary yang ada yang kita buat pada word vocab sebagai acuan untuk training datanya. Kemudian kita lakukan training. Ini saya sudah lakukan training untuk menghemat waktu. Hasilnya dapat dilihat untuk trainingnya.
Nah, untuk hasil tanya dapat dilihat contohnya seperti ini, dengan epoch 94 pada fase training dengan loss 0,2, kemudian pada epoch 94 juga pada fase validation-nya didapatkan loss 0,2, low-key loss 0,2, hyper loss 0,18. Ini untuk grafiknya. Ini melakukan training data terhadap sequence ininya. Nah, sequence dari event ID-nya. Nah, kemudian untuk deteksinya, kita dapat melakukan predict dengan ini. Untuk modelnya ada di predictlog.py. Nah, label pairs as anomaly when over half of masked tokens are undetected. Nah, ini akan di labeling sebagai anomali ketika masked token, setengah dari masked tokennya tidak terdeteksi atau undetected. Kita lakukan ini sehingga kita lakukan prediksi terhadap data tes abnormal dan tes normal. Kemudian dari situ kita dapat hasil confusion matrix-nya, menghitung dari hasil tes abnormal result dan abnormal result-nya. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk true positifnya dari data yang kita training, kita prediksi, true positifnya ada 8.606, true negatifnya ada 4.997, false positifnya 3, false negatifnya 2041. Dengan confusion metric tersebut didapatkan bahwa precision-nya adalah sebesar 99,97%. Ini saya melakukan prediksinya terhadap data yang lebih sedikit dibandingkan ini. Itu dengan maka mungkin akan berbeda dengan yang saya kumpulkan di log pertemuannya. Nah, di sini saya hanya melakukan tes prediksinya terhadap 5.000 data normal dan 16.838 data abnormal. Nah, untuk keseluruhan datanya dapat dilihat di log pertemuan 15 terhadap true positifnya 8.666, 8.606, true negatifnya ada 249.718, false positifnya 282, false negatifnya 2041. Ini dengan evaluasi data yang lebih banyak sehingga didapatkan precision score-nya 96,83%, recall 80,83%, dan F1 measure-nya 88,11%. Sekian penjelasan dari saya dan implementasi yang saya lakukan mengenai unlock anomaly detection menggunakan BERT. Nah, untuk kekurangannya sendiri, ada beberapa fitur yang saya harapkan, yaitu mendeteksi anomali dalam sebuah log file HDFS. Ini sudah berhasil dilakukan. Nah, untuk yang tidak dapat direalisasikan adalah stream log file dan langsung mendeteksi anomali jika muncul, yaitu jadi langsung streaming log filenya dari server tersebut. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.